Kitabnya Syarah Kitab Kashfi Asy-Syubuhat, ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Pengarangnya langsung. Langsung pengarangnya, jangan katanya-katanya. Kalau kata-katanya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Perhatikan. Ia membagi tauhid itu dalam 3. Aqsimu tauhid. Pertama, tauhid rububiyah, Rabb Tuhan. Mentauhidkan Allah lah Tuhan yang satu, Sang Pencipta, Sang Pemelihara. 2. Tauhid uluhiyah. Artinya Allah lah yang berhak diibadahi. Ada iskal itu kekeliruan di dalam konsep ini. Perhatikan, konsep dibagi dalam 3 bagian ini membuat rancu pemikiran tentang tauhid. Jadi ada orang yang bertauhid rububiyah, Allah Sang Pencipta, Sang Pemelihara, tapi ibadahnya syirik. Jadi kan bingung. Satu diri, ya syirik ya tauhid. Kira-kira nyambung apa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du, pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kita doakan saudara kita yang di Palestina, mudah-mudahan oleh Allah diberi ketabahan, kesabaran, dan saudara-saudara kita yang gugur dalam agresi militer Zionis ini oleh Allah dan mati syahid, dosa-dosanya yang diampuni, amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, nyalakan tanda jempolnya, tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah video ini. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita akan membongkar tauhid Wahabi, di mana tauhid ini digaung-gaungkan oleh kelompok sebelah, yaitu kelompok Salafi Wahabi. Ya. Ini dikatakan dakwah tauhid. Ya. Bahkan mereka itu sangat marah kalau di dakwah tauhidnya itu ditolak oleh masyarakat. Ya. Dan bukan tauhidnya yang ditolak oleh masyarakat, tapi pemahamannya, yaitu pemahaman sesat, sehingga ditolak oleh masyarakat. Baiklah, mari kita simak videonya seperti apa sebetulnya tauhid Wahabi yang ditolak oleh mayoritas umat Islam. Ya, baik, pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu konsep tauhid baru ini. Yang pertama ditemukan atau diciptakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Kemudian diikuti oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Makanya dibawa kebetulan kitabnya ini. Kitabnya Syarah Kitab Kashfi Asy-Syubuhat, ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Pengarangnya langsung. Langsung pengarangnya, jangan katanya-katanya. Kalau kata-katanya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Perhatikan. Ia membagi tauhid itu dalam 3. Aqsimu tauhid. Pertama, tauhid rububiyah, Rabb Tuhan. Mentauhidkan Allah lah Tuhan yang satu, Sang Pencipta, Sang Pemelihara. 2. Tauhid uluhiyah. Artinya Allah lah yang berhak diibadahi. Ketiga, tauhid asma wa sifatih. Mentauhidkan Allah dari sisi nama dan sifat-sifatnya, hanya milik Allah. Perhatikan. Ada iskal itu kekeliruan di dalam konsep ini. Perhatikan. Konsep dibagi dalam 3 bagian ini membuat rancu pemikiran tentang tauhid. Jadi ada orang yang bertauhid rububiyah, Allah Sang Pencipta, Sang Pemelihara, tapi ibadahnya syirik. Jadi kan bingung. Satu diri, ya syirik ya tauhid. Kira-kira nyambung apa enggak? Ya. Nggak nyambung. Makanya yang benar itu antara uluh. Tidak nyambung. Syirik bertauhid. Tidak nyambung tetap. Ya. Salah satunya harus milih. Kalau bertauhid, ya bertauhid, tidak syirik.
Kalau syirik ya tidak bertauhid, seperti itu sebetulnya. Kita lanjut. Uluhiyah dan rububiyah itu sama. Ketika disebutkan uluhiyah yang dimaksud rububiyah. Ketika disebut rububiyah yang dimaksud uluhiyah. Satu. Iya memang, karena uluhiyah dan rububiyah itu oknumnya satu, yaitu zat Allah, Allah Subhanahu wa taala. Itu cuman apa namanya? Beda nama saja. Namanya beda tapi oknumnya satu, yaitu Allah. Satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Itu dalam Quran. Ketika dipisahkan terjadi kerancuan. Dan pada gilirannya, taksimu tauhid, pembagian tauhid ini adalah menghantam orang-orang yang berwasilah. Dianggap orang yang berwasilah kepada para wali Allah, bertabaruk kepada para wali Allah, dianggapnya beribadah kepada mereka. Ini yang fatalnya. Karena itu. Jadi inilah konsep tauhid yang menyesatkan. Jadi orang yang bertauhid, beribadah kepada Allah, bertawassul itu dianggap syirik karena dianggap beribadah kepada Allah. Padahal ya beribadah kepada selain Allah, padahal yang bertawassul ya berdoa dengan bertawassul itu hakikatnya minta kepada Allah, bukan minta kepada orang yang dijadikan tawassul ya. Itu hanya menyebut nama kok sebagai perantara saja. Tidak menyembah, tidak mengakui bahwasanya yang dijadikan tawassul itu punya kekuatan atau punya kemampuan untuk mengabulkan doa, tidak. Hanya diminta tolong untuk ikut menyampaikan doa yang dibacakan oleh orang yang bertawassul, cuman seperti itu. Nah ini kan dianggap beribadah kepada selain Allah. Nah disinilah konsletnya pemikiran Wahabi itu. Karena uluhiyah tadi itu. Karena uluhiyah beribadah kepada Allah hanya kepada Allah dengan pengertian yang salah. Nah, maka oleh sebab itu mari kita perhatikan. Disebutkan dalam kitab ini ada dua musyrik. Ada musyrik yang awal, yaitu dulu di masa Nabi. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, itu sponsornya itu. Tokoh-tokoh musyrikun. Ada yang kedua, musyrikun mutaakhirun. Orang-orang musyrik yang akhir itu apa? Di masa Muhammad bin Abdul Wahab ada. Siapa orang-orang muslim yang bertawasul ke makom Nabi dan bertawasul, berwasilah kepada makom wali Allah. Disebut musyrik yang akhir. Jadi ini yang hadir yang suka bertawasul kepada Nabi kita, bertawasul kepada wali-wali Allah, lebih syirik dibandingkan syiriknya Abu Jahal dan Abu Lahab. Ini kitabnya. Inilah yang membuat faktor ricuhnya umat Islam di seluruh dunia. Termasuk di Indonesia. Termasuk di Indonesia. Jadi orang yang bertawasul, berziarah ke makam wali-wali Allah, itu namanya bertawasul atau bertabaruk. Disirikan oleh mereka. Dalam kitab Kashfu Asyubuhat ini. Bahkan syiriknya lebih berbahaya, lebih berat dibandingkan dengan syiriknya musyrik yang awal. Jadi kita ini syiriknya ini lebih berbahaya dibandingkan syiriknya Abu Jahal dan Abu Lahab. Nah ini di sini lagi ya letak kekeliruan tauhidnya Wahabi itu ya. Orang yang bertawassul dianggap lebih syirik daripada orang musyrikin pada zaman dahulu, pada zamannya Nabi. Ini kan parah ya, parah. Padahal saya ulangi, yang orang yang bertawassul kepada Nabi, kepada wali-wali Allah itu tidak meyakini para nabi dan wali-wali Allah itu sebagai oknum yang dapat mengabulkan doa, tidak. Dan tidak mengakui punya kekuatan yang setara dengan Allah, tidak. Mereka hanya meminta tolong ya, agar doanya juga disampaikan. Ulama ini yang ditawasuli ini ikut berpartisipasi ya, diminta tolong untuk menyampaikan doanya. Dan ini sudah dicontohkan oleh Nabi ya, dicontohkan oleh Nabi. Nabi sendiri yang mengajarkan. Nah, ini kemudian orang yang nyata-nyata musyrik seperti Abu Jahal, Abu Lahab itu masih dikatakan bertauhid karena katanya masih mengakui Allah sebagai pencipta alam. Nah itulah konsletnya. Nah, konsletnya itu di sini. Konsletnya tauhidnya Wahabi itu orang yang nyata-nyata syirik dikatakan bertauhid, yang bertauhid dikatakan syirik, itu konslet.
Itu tauhid yang menyesatkan, seperti itu. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab kan itu ternyata menyembah berhala, mereka dikatakan bertauhid. Dan tauhid ini digagas oleh Ibnu Taimiyah dan diikuti oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Abu Lahab yang menyembah berhala. Karena kita dianggapnya menyembah wali-wali Allah dengan berziarah kepada mereka. Nah, ini contoh kita terjadi iskal. Iskal itu kekeliruan, kerancuan pemikiran dalam bab tauhid. Akhirnya mengkafirkan, memusyrikan, membid'ahkan kepada amalan-amalan kaum muslimin. Maka oleh sebab itu ini yang belajar bertawasul, kita jangan gulu berlebih-lebihan. Gulu itu begini, dulu di zaman para nabi pun itu berhala-berhala itu nama-namanya itu adalah nama orang-orang soleh. Kemudian gulu itu berlebihan. Yang tadinya hamba, gulu berubah jadi Tuhan. Itu gulu namanya. Asalnya hamba-hamba Allah yang dihormat-hormat, kemudian gulu berlebih jadi Tuhan, jadi ilah. Itu namanya gulu. Kalau kita mencintai Nabi, selebih-lebihnya mencintai Nabi, sehebat apapun mencintai Nabi dan menghormati Nabi, sepanjang dalam kalbu kita, Nabi adalah hamba Allah. Tidak gulu namanya. Quran pun memberikan penghormatan kepada Nabi. Inna arsalnaka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mana kalimat yang lebih tinggi? Kami tidak utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat kasih sayang bagi seluruh alam. Alam itu semua makhluk. Hebat gak pujian Allah kepada Nabi kita? Kita sebagai hambanya belum secuil pun menghormati Nabi. Dan tentu akidah kita tidak akan berubah. Cinta kepada Nabi tidak akan berubah. Nabi menjadi Tuhan. Nah, jadi itu akidah namanya. Nah, maka orang yang bertawasul, bertabaruk, kita mintanya kepada Allah menyertakan orang-orang yang memiliki wajah, yang memiliki kehormatan di hadapan Allah. Sebab Allah pun ya seperti itu sebetulnya tawasulnya itu. Cuman ya namanya orang-orang Wahabi yang sudah tidak menggunakan akal pikirannya, tapi mereka berpikir dengan dengan otak konslet, dia tidak paham ya. Tetap saja suudon orang yang bertawasul tetap dianggap syirik. Sekali lagi saya katakan bahwasanya yang bertawasul itu tidak menganggap orang yang dijadikan tawasul itu mempunyai kekuatan yang setara dengan Allah, tidak. Hanya dimintai menyebut nama dan dimintai tolong untuk menyampaikan doa. Cuman itu saja. Tidak ada kata sampai menyembah, itu tidak ada, itu tidak benar itu ya. Apa dikatakan kami itu orang-orang yang bertawasul, orang yang berziarah kubur dikatakan kuburiun, dikatakan penyembah kubur itu ya. Begitu keji fitnahan dari orang-orang salafi ini ya. Jadi ini perlu kita bantah ya, perlu kita luruskan. Jadi mungkin saudara-saudara kita yang di luar sana yang tidak begitu memahami tentang hal ini, ya perlu ini diluruskan. Jadi tauhidnya Wahabi ini ya tauhid bermasalah. Orang yang nyata-nyata bersyirik itu masih dikatakan bertauhid karena dianggap masih mengakui Allah, padahal hanya mengakui itu kan mengakui tapi menyekutukan. Ini tidak bisa, salah satunya harus. Kalau syirik ya syirik, tidak bertauhid. Kalau bertauhid ya tidak syirik, seperti itu. Orang-orang Wahabi kan tidak syirik bertauhid bersyirik kan tidak jelas, membuat kerancuan di dalam benak umat Islam itu, terutama umat Islam yang awam. Nah, tauhid ini sayangnya digaung-gaungkan oleh orang-orang Wahabi, sehingga orang yang menolak konsep tauhid mereka itu dianggap orang yang sesat, dianggap menolak konsep tauhid Rasulullah. Ini parahnya ya, membawa-bawa nama Rasulullah, padahal Rasulullah tidak mempunyai konsep tauhid ini, tidak ada. Kalau ada Nabi mengajarkan konsep tauhid ini, sebutkan dalilnya. Mungkin para pemirsa khususnya Salafi Wahabi bagi yang menemukan hadis yang menjelaskan tentang Rasulullah mempunyai atau mengajarkan konsep tauhid, silakan ditulis di kolom komentarnya. Ini sudah berkali-kali saya nge-reaction atau menjelaskan tentang tauhidnya Wahabi ini, cuman mereka itu masih belum dapat hidayah.
Dan perlu kita ingat ya para pemirsa sekalian, satu, saya bukan membuat konten seperti ini bukan benci kepada mereka, tapi saya justru kasihan kepada mereka. Karena berdasarkan sabda Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah satu kalian itu sehingga dia mencintai saudaranya sesama muslim sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nah, kami secuil pun tidak punya rasa kebencian kepada mereka. Yang saya benci itu adalah ajarannya yang menyesatkan, bukan oknumnya, bukan orangnya, tapi ajarannya. Ajarannya yang menyesatkan itu yang saya benci, itu yang kami tolak, yang kami bantah ya. Bukan orangnya, tapi ajaran dan pemahamannya. Itu yang dibantah. Jadi karena ini di kolom komentar video kami itu saya dianggap memfitnah ya. Karena mereka tidak punya argumen, tidak punya dalil untuk menyanggah video-video kami, tidak menyanggah penjelasan-penjelasan kami, tidak punya argumen, tidak punya dalil, sehingga taunya memfitnah. Saya dianggap tukang fitnah, dianggap Syiah karena menolak paham mereka. Lebih parahnya lagi, kita yang menolak pemahaman mereka dianggap menolak Al-Quran dan Sunnah. Itu parah ya. Bawa Al-Quran dan Sunnah demi melegalkan kesesatan mereka itu. Demi melegalkan. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah, dari kesimpulannya tauhid ini satu, tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, tidak ada dalam Al-Quran pula, dan tauhid ini sangat menyesatkan umat karena orang yang nyata-nyata tidak menyekutukan Allah, menyembah berhala, masih dikatakan bertauhid berdasarkan konsep tauhid rububiyah. Kemudian orang-orang yang bertawassul kepada Rasulullah, kepada nabi-nabi dan para wali, itu dianggap syirik karena dianggap menyembah atau ya berdoa kepada beribadah kepada selain Allah. Itu tidak benar. Jadi saya ulang, yang bertawassul itu tidak menyembah, tidak memohon kepada orang yang ditawasuli, yang dijadikan tawassul itu hanya menyebut nama dan minta tolong. Dan hakikatnya mereka itu menyembah dan meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, hanya ini sampai konten kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.